Kawan-kawan sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai masukan atau informasi tentang aktivitas ibadah mulai hari Senin tanggal 3 April sampai dengan hari Minggu tanggal 9 April. Kita sudah terhitung memasuki Minggu Paskah. Pada Minggu Paskah ini kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang beruntun. Mulai hari ini Selasa tanggal 4 April 2023 kita akan melakukan ibadah Pasion namanya. Kita lakukan 3 hari berturut-turut sampai dengan tanggal 6 April. Itulah ibadah Pasion yang kita laksanakan sesuai dengan warta jemaat pada hari Minggu yang lalu, yaitu Minggu Palmarum tanggal 2 April telah diumumkan di gereja kita, gereja HKBP. Saya tidak tahu apakah itu diumumkan di gereja-gereja lainnya, kapan dilakukan, tapi yang jelas di gereja kita akan dilaksanakan mulai tanggal 4, 5, dan 6 April 2023 pada jam 17, saya ulangi, pada jam 19.30 kita melakukan ibadah Pasion. Kemudian pada tanggal 7, yaitu hari Jumat tanggal 7 April, di sana kita akan merayakan atau melakukan ibadah, yaitu ibadah Jumat Agung. Dan puncak daripada Minggu Paskah itu adalah pada tanggal, kita rayakan pada tanggal 9 April 2023. Itulah puncak perayaan Paskah. Jadi mulai hari ini nanti ibadah Pasion sampai dengan tanggal 6, 3 hari berturut-turut kita laksanakan ibadah Pasion. Ibadah Pasion itu adalah suatu ibadah ada timbal baliknya. Di sana ibadah memperingati atau merayakan begitu besarnya kasih Tuhan Yesus kepada dunia ini, terutama kepada manusia, sehingga dia rela untuk melakukan apa saja demi menyelamatkan umat manusia, sampai dia rela mati di kayu salib. Itulah makna daripada ibadah Pasion itu. Dan timbal baliknya lagi, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita di situ mengenang dan menunjukkan bahwa kita juga sangat mengasihi Tuhan Yesus. Itulah artinya Pasion. Begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada manusia, dan manusia yang percaya mengasihi, menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Itu kita rayakan 3 hari berturut-turut untuk mengenang peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam puncak
puncak misinya, mulai dari penyalibannya di Bukit Golgata pada hari Jumat, itu yang kita sebut dengan Jumat Agung, dan pada hari Minggu 3 hari kemudiannya kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Nah, kawan-kawan sekalian, saya menghimbau supaya kita jangan lupa untuk datang beribadah pada malam ini, yaitu ibadah pasion, supaya kita lebih memahami lagi bagaimana besarnya kasih Tuhan itu, bagaimana Tuhan Yesus berkorban untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Nah, kalau kita merujuk kepada surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 5, di mana dikatakan bahwa kasih Yesus itulah yang menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa, bahwa dengan kebangkitan Yesus Kristus itu yang ditunjukkannya dalam kasih yang besar, maka kita yang percaya, umat manusia yang percaya, akan dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita hanya mempunyai satu harapan, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari maut akibat dosa, adalah percaya kepada Yesus Kristus yang menyucikan kita, yang menguduskan kita dengan darahnya yang kudus. Inilah yang ingin saya sampaikan, dan saya juga teringat kepada pengajaran dari Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus, bahwa dengan adanya kejadian-kejadian yang ada di Efesus, ketika itu terjadinya ajaran-ajaran sesat di situ. Orang mengatakan ajaran sesat itu mengatakan bahwa yang dapat menyucikan, menguduskan manusia, yang dapat menyelamatkan manusia adalah dengan melaksanakan hukum-hukum atau hukum Taurat. Hukum-hukum atau hukum Taurat itu harus dilaksanakan oleh umat manusia, barulah dia bisa bebas dari hukuman dosa. Lalu Paulus mengatakan, semua orang telah berdosa, tidak ada yang mampu melakukan hukum Taurat itu dan hukum-hukum itu dengan sepenuhnya 100%. Karena hukum apapun yang dilanggar oleh manusia, begitu banyaknya hukum-hukum itu, dan begitu banyaknya isi hukum Taurat itu, tidak ada satu orang pun yang dapat melakukannya dengan murni 100% tanpa melanggar satu hukum pun. Kalau manusia itu melanggar satu hukum pun, hukum apapun itu yang mengatur kehidupan manusia, satu pasal pun yang dilanggarnya, dia telah ternoda, dia telah berdosa. Bagi Allah Bapa yang kudus itu tidak bisa tersentuh
oleh satu noda kegelapan. Allah tidak bisa menerima satu noda kegelapan karena Allah itu adalah terang. Allah itu adalah kudus. Terang itu kudus, dosa itu adalah kegelapan. Jadi antara terang dan kegelapan tidak bisa bersatu. Pasti tersisih kegelapan itu. Oleh karena itu, maka satu orang pun manusia tidak bisa diselamatkan jikalau dia melakukan hukum Taurat dan hukum-hukum lainnya. Mengapa? Karena memang dalam kenyataannya manusia itu penuh dengan keinginan, nafsu, keserakahan, kebutuhan. Untuk memenuhi itu, manusia selalu tergoda. Selalu manusia itu tergoda untuk memenuhi hasrat hidupnya. Maka dia akan melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Taurat. Cobalah renungkan dengan jujur. Apakah memang kita pribadi lepas pribadi bisa melakukan hukum-hukum yang ada itu, yang mengikat manusia itu untuk melakukannya, termasuk hukum Taurat? Apakah kita bisa melakukannya secara murni 100%? Saya, bukan hanya saya, di dalam Alkitab juga dikatakan tidak ada satupun manusia yang dapat melakukan, yang dapat bebas dari belenggu dosa. Lalu berita sukacitanya apa bagi kita? Satu-satunya yang dapat menguduskan kita adalah darah Yesus Kristus yang tercurah di Bukit Golgota. Itulah yang bisa menyucikan kita. Bukan berarti darahnya kita harus ke Golgota untuk mengambil darah itu, bukan itu artinya. Itu artinya adalah bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, samalah artinya itu kita melakukan apa yang diperintahkannya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap perbuatan, dengan segenap pikiran, tenaga. Nah, itulah. Dan dengan mengasihi sesama manusia sebagaimana mengasihi diri sendiri. Itulah ajaran Yesus, inti daripada ajaran Yesus. Kalau kita melakukan itu, kalau kita percaya kepada Yesus dan melakukan perintah-perintahnya, maka kita harus berubah dari hidup yang lama kepada hidup yang baru dengan cara menunjukkan perilaku, perangai yang lebih baik, yang dapat memberikan buah-buah kebaikan kepada sesama manusia, yang menyenangkan hati manusia dan juga berkenan kepada Allah, yang menyenangkan hati Allah. Itulah buah daripada iman kita kepada Yesus. Jadi kalau kita memang percaya kepada Yesus, kita harus menunjukkan perilaku yang baik sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan perilaku yang baik itu harus diwujudkan dengan perbuatan, dengan buah-buah dari perbuatan kita.
Saya kira kawan-kawan sudah memahami apa yang saya maksudkan itu. Itulah yang perlu kita renungkan. Memang umat Kristen harus menunjukkan iman yang seperti itu. Saya teringat kepada sejarah bagaimana menderitanya umat Kristen mulai sejak dahulu kala. Sebagai contoh, banyaknya umat Kristen yang ada di Roma ketika dalam pemerintahan Kaisar Nero. Begitu kejamnya Kaisar Nero membantai umat Kristen ketika itu. Bahkan Kaisar Nero dengan kekejamannya mengikat umat Kristen dengan jerami padi. Badan umat Kristen itu diikat dengan jerami itu. Lalu pada malam hari, begitu banyaknya umat Kristen yang dibakar, begitu banyaknya umat Kristen yang diikat dengan jerami lalu dibakar hidup-hidup. Itu terjadi pada zaman Kaisar Nero, sekitar tahun 54 sampai dengan tahun 60 Masehi. Itu terjadi. Bahkan Kaisar Nero selalu membuat pesta pora di dalam taman pada malam hari. Umat Kristen yang dibakar hidup-hidup itulah dijadikannya sebagai obor, lampu penerang di malam hari. Seraya dia menikmati hidangan makanan, dia bisa menikmati suasana yang seperti itu. Begitulah sakitnya umat Kristen itu. Mulai tahun 54 yang dilakukan oleh Kaisar Nero. Bukan hanya itu, bahkan Rasul Petrus pernah mengalami penyiksaan yang luar biasa dari Kaisar Nero dengan cara menyalibkan Rasul Petrus secara terbalik. Artinya kakinya ke atas, kepalanya ke bawah. Dia disalibkan. Itu atas permintaan daripada Kaisar Nero. Coba Anda bayangkan bagaimana kehidupan umat Kristen itu pada zaman itu. Dan lagi banyak lagi hal-hal yang dirasakan oleh umat Kristen sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu tadi saya pelajari dari sejarah. Dan sampai sekarang saya pelajari atau saya mendapat informasi dari mass media adanya pembakaran gereja, bom yang ditujukan kepada gereja, adanya
apa itu namanya, gangguan terhadap orang-orang Kristen yang melakukan ibadah. Tidak beda dengan zaman dulu. Sama, orang-orang Kristen itu selalu menjadi bulan-bulanan, seolah-olah umat Kristen itu adalah penjahat. Padahal kita diajarkan dengan kebaikan-kebaikan, dan kita selalu berbuat kebaikan-kebaikan, tapi kita selalu dimusuhi. Selalu dimusuhi oleh orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Hal ini, kawan-kawan, memang sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan atau disampaikan oleh Yesus Kristus ketika dia sebelum terangkat ke surga. Dia berkata, Yesus berkata, kamu akan mendapatkan penganiayaan, akan dibenci oleh dunia ini karena mengikut aku. Itu sudah dikatakan oleh Yesus Kristus. Jangan kamu heran, tetaplah kamu bertahan. Apapun yang akan terjadi bagi kamu, tapi ingatlah yang kupesankan kepadamu, bahwa dunia ini telah kukalahkan. Kekuatan dunia ini telah kukalahkan, kata Yesus. Apa kekuatan dunia? Kekuatan dunia ini adalah untuk mematikan. Itulah kekuatan tertinggi daripada dunia ini. Kekuatan tertinggi daripada dunia kegelapan adalah untuk mematikan. Itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus dengan cara Dia menerima kematian itu. Akan tetapi Dia telah bangkit kembali. Dia telah bangkit kembali dari kematian itu, bahwa kematian itu Dia tidak berkuasa atas dirinya. Itu hanya bersifat sementara. Mulai hari Jumat sampai hari Minggu, 3 hari lamanya, Dia sanggup mengalahkan kematian itu. Itulah harapan yang diberikan kepada kita, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu, kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Buktinya, ketika Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga, yang akan kita rayakan untuk tahun 2023 ini pada tanggal 9 April tahun 2023. Ketika Yesus bangkit dari kematian itu, maka kuburan yang ada di zaman itu terbelah, dan roh orang-orang yang telah mati itu terangkat ke surga. Terangkat bersama bangkitnya Tuhan Yesus. Mereka terangkat dari kuasa maut. Mereka terangkat dari kuburnya, bangkit kembali. Itulah sebagai contoh yang terjadi, yang akan kita terima, karena bersama kebangkitan Yesus Kristus kita akan dibangkitkan. Itulah harapan. Itulah satu-satunya harapan untuk sampai kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga.
Saya teringat kembali peristiwa yang saya baca dari literatur, bahwa pada zaman Kaisar Roma, Kaisar Nero, ada 5 keluarga yang melarikan diri dari kejaran tentara Romawi. Mereka melarikan diri ke suatu belantara. Di sana mereka menemukan satu gua. Mereka bersembunyi di gua itu. Mereka beruntung ketika mereka mendapat pertolongan dari 2 orang gembala yang sedang mencari domba yang mereka gembalakan. Dombanya hilang. Semua dombanya hilang dan mereka mencarinya kemana-mana. Dilihatnya ada di situ jejak kaki. Mereka masuk ke gua itu. Di sanalah mereka bertemu dengan 5 keluarga itu dan mereka mendapatinya sedang sekarat. 5 keluarga yang melarikan diri itu sedang sekarat. Lalu mereka melihat ternyata di dalam gua itu ada gas beracun, sehingga mereka kehilangan kesadaran dan mungkin karena oksigen yang tidak cukup. Dan ketika itu gembala itu heran apa penyebabnya, karena mereka pun mulai sesak napas, gembala yang 2 orang itu. Lalu mereka memahami seketika itu juga bahwa di dalam gua itu mereka terancam kematian. Segera mereka menyelamatkan 5 keluarga itu keluar dari dalam gua. Demikianlah mereka selamat. Apa makna yang kita lihat dari situ, kawan-kawan? Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita bukan dengan cara dia langsung mengulurkan tangan langsung secara fisik kepada kita. Tuhan Yesus akan memakai ciptaannya untuk menyelamatkan kita. Itu artinya, kawan-kawan. Jadi kalau kita mempunyai permasalahan, penderitaan di dunia ini sekarang, mintalah kepada Tuhan Yesus. Mintalah pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tapi jangan harapkan Tuhan Yesus itu akan datang langsung mengulurkan tangannya yang kena paku itu, yang berlubang itu langsung untuk menolong. Bukan. Tuhan Yesus akan memerintahkan ciptaannya yang ada di dunia ini untuk menyelamatkan kita. Cobalah lihat sebagai contoh janda yang ada di Sarpat. Dia sudah kelaparan karena pada musim itu, musim paceklik, tidak ada lagi makanan. Janda yang di Sarpat itu adalah janda yang baik hati, mempunyai kehidupan yang baik. Lalu Tuhan Yesus menolongnya dengan cara Tuhan Yesus memerintahkan atau menggerakkan hati seorang Nabi Elia untuk datang ke tempat janda yang di Sarpat itu. Lalu ketika Nabi Elia sampai di depan rumah janda itu,
dia meminta makanan dan mengatakan bahwa dia haus dan lapar. Lalu janda itu berkata, mohon maaflah, aku hanya memiliki segenggam tepung dan minyak dalam botol. Hanya itulah yang kumiliki sekarang untuk makananku dengan anakku. Setelah itu habis, maka kami akan mati. Itulah yang diucapkan oleh janda yang di Sarfat itu kepada Nabi Elia. Lalu Elia berkata, buatlah bagiku sekeping roti dari tepung dan minyak itu. Berikanlah dulu kepadaku, maka engkau tidak akan kekurangan. Demikianlah kira-kira dialog antara Nabi Elia dengan janda di Sarfat itu. Tapi karena janda itu tulus dan baik hati, dia melihat Nabi Elia sudah sekarat. Lalu dia membuat roti dari gandum yang ada itu, dari segenggam gandum itu, dibuatnyalah roti. Dibuatnyalah sekeping roti, diberinyalah kepada Nabi Elia. Lalu Nabi Elia memakan roti itu. Begitu baik hatinya janda itu, tulus, penuh dengan kasih. Apa yang terjadi kawan-kawan? Maka terjadilah mujizat, di mana tepung gandum yang segenggam itu beserta minyak yang di dalam botol itu sampai berbulan-bulan tidak pernah habis, tidak habis-habisnya. Begitu diolah menjadi roti, maka kembali lagi tepung itu sebagaimana sebelumnya. Kalau kita menimba air dari sumur, kita timba 1 timba, 2 timba, 3 timba, dan seterusnya. Kita tunggu lagi, air itu akan penuh lagi, seperti sedia kala. Demikianlah tepung itu dan minyak itu tidak berkurang-kurang. Begitu diambil, datang lagi. Begitu diambil, datang lagi yang baru. Begitulah Tuhan Allah, Yesus Kristus, menolong janda yang baik hati itu. Dia menolongnya bukan langsung dengan tangannya, tapi dari Nabi Elia itulah dia menolongnya. Itulah kisah yang tertulis dalam Alkitab yang saya imani. Ada satu ilustrasi, bukan ilustrasi, kejadian nyata. Saya lupa negerinya di mana, tapi di Eropa. Di situ terjadi banjir. Seorang lelaki tua yang memang baik hati, dia menyelamatkan diri. Banjir itu sampai begitu besarnya. Banjir itu menutupi sekitar negeri itu. Lalu orang tua itu naik ke atas atap, ke gubungan rumah itu, ke atas atapnya. Itu usaha dia untuk menyelamatkan dirinya. Di sanalah dia berdoa, memohon kepada Tuhan supaya dia diselamatkan. Tuhan Yesus mendengarkan doanya itu. Akan tetapi dia tidak mengulurkan langsung tangannya. Dia menggerakkan hati pemerintah daerah itu untuk menyelamatkan dia.
dia diselamatkan dengan perahu, akan tetapi dia menolak untuk diselamatkan oleh pemerintah, oleh regu penyelamat. Dan dia berkata, Tuhan Yesus itu akan menyelamatkan saya, kata dia. Begitulah untuk kedua kali regu penolong itu datang. Dia juga menolak. Banjir semakin tinggi. Dia sudah hampir tenggelam. Datang lagi regu ketiga. Dia tetap menolak dan berkata, Tuhan Yesus akan menolong saya. Aku percaya itu, kata dia. Akhirnya banjir menutupi wilayah itu dan dia pun tenggelam dan mati. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, apa maksud daripada cerita ini saya sampaikan? Tuhan Yesus itu menolong kita. Bukan dengan cara dia langsung datang, tetapi dia menolong kita dengan ciptaan yang ada. Tadi regu penolong itu, dia seharusnya berpikir dan percaya bahwa itu adalah pertolongan dari Tuhan yang disampaikan melalui mereka. Tetapi dalam cerita ini timbul satu inspirasi ataupun ilustrasi bahwa lelaki tua yang telah mati itu diilustrasikan bahwa dia berdialog dengan Tuhan Yesus. Itu ilustrasi, bukan cerita nyata. Kalau dari awal tadi sampai dia tenggelam dan mati, itu kisah nyata. Tetapi dari kisah nyata ini timbul satu ilustrasi dari inspirasi. Inspirasi yang mengelahirkan ilustrasi. Bahwa lelaki tua itu berdialog dengan Tuhan Yesus. Kira-kira demikian dialognya yang diilustrasikan, yang diinspirasikan menjadi ilustrasi itu ialah dialog antara orang tua itu dengan Tuhan Yesus. Orang tua itu berkata, Tuhan Yesus, bukankah aku percaya penuh kepadamu bahwa engkau akan menolong aku? Mengapa engkau tidak menolongku? Kata orang tua itu. Lalu Tuhan Yesus menjawab, apa sebenarnya yang kau butuhkan, yang kau minta daripadaku? Bukankah yang kau minta itu keselamatan? Demikian Yesus berkata. Yesus melanjutkan, kalau kau meminta keselamatan, aku telah menggerakkan hati orang untuk menyelamatkanmu. Sampai 3 kali orang kugerakkan hatinya untuk menyelamatkanmu, tapi kau tetap menolak. Nah, itu artinya kita harus menyadari, memperhatikan lingkungan kita. Bagaimana sebenarnya Tuhan Yesus begitu memperhatikan kita, begitu Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, dan dia menyodorkan berbagai pertolongan kepada kita. Itulah yang perlu kita sadari. Coba kita perhatikan lingkungan kita. Perhatikan, apa sumber daya alam yang ada di lingkungan kita itu? Apa sumber daya manusia yang ada di lingkungan kita itu? Apa sumber-sumber yang ada di lingkungan kita yang dapat kita manfaatkan untuk menolong kita?
Saya melihat banyaknya pengemis-pengemis yang menderita karena kelaparan. Dia mengemis. Bahkan ada orang justru tidak kelaparan, dia juga mengemis. Ada orang justru memiliki harta jauh lebih banyak lagi daripada yang lain-lain, seperti yang kita lihat di media sosial. Dia berpura-pura menjadi seorang duafa atau seorang cacat, berpura-pura, padahal dia badannya sehat. Tapi karena dia mungkin tidak bisa melihat sumber daya alam yang ada di sekitarnya untuk dikelola, atau mungkin dia malas bekerja, dia hanya tenang-tenang saja meminta pertolongan, mengemis. Maka dia lebih suka memilih jadi seperti orang cacat, meminta pertolongan. Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita telah diajari, pakailah hikmat. Pakailah hikmat seperti ular dan seperti merpati. Apa artinya itu? Hikmat seperti ular maksudnya di situ, sekalipun ular itu tidak punya kaki, tidak punya tangan, bahkan matanya itu buta, tuli telinganya, tapi dia masih bisa mencari nafkah dari sekitar dia. Itu maksudnya. Di samping dia bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar dia, dia juga mampu menyelamatkan diri dari segala ancaman. Binatang-binatang buas yang berkaki, punya tangan, punya mata yang tajam, punya telinga. Ular itu mampu menyelamatkan diri dari serangan itu. Bapak dan Ibu sekalian, kita juga harus cerdik seperti itu. Walaupun kita lemah, kita harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam sekitar kita. Dan dikatakan juga cerdik atau bijak seperti merpati. Bagaimana itu merpati rupanya? Merpati itu dia punya sikap setia kepada pasangannya. Dia tidak mau berselingkuh. Saya sudah pernah mencoba mengadakan eksperimen bagaimana kesetiaan merpati terhadap pasangannya. Sudah pernah langsung saya lakukan sendiri. Ada 2 pasang merpati saya pelihara ketika itu sudah lama. Saya gantikan pasangannya, nggak mau dia. Nggak mau dia diganti dengan pasangannya. Bahkan berkelahi jadinya, mengusir. Diusirnya pasangan yang bukan pasangannya itu, diusirnya. Begitulah kesetiaan merpati itu terhadap pasangannya. Artinya kita harus bijaksana seperti merpati itu untuk hidup setia. Setia terhadap janji kita. Janji kepada diri sendiri, janji kepada Tuhan. Kita harus memiliki kesetiaan. Jangan mau berselingkuh. Orang Kristen banyak yang berselingkuh. Berselingkuh dalam arti apa? Dalam arti rohani. Dia mengatakan bahwa dia percaya kepada Allah. Akan tetapi dia juga pergi menyembah berhala. Contohnya,
Di Toba itu ada satu bukit namanya Pusuk Buhit, Gunung Pusuk Buhit. Mereka datang ke sana untuk memberikan persembahan, sesajen. Padahal dia seorang Kristen. Itu artinya berselingkuh. Karena hubungan kita dengan Allah itu adalah ibarat hubungan suami istri. Ibarat hubungan suami istri. Posisi Allah itu sebagai suami, posisi umat yang percaya itu sebagai istri. Itu ibarat hubungannya yang harus tetap setia. Karena Allah itu adalah Allah yang setia. Setia dengan janjinya kepada umatnya yang percaya. Maka kita juga sebagai umat yang percaya harus setia kepada Allah kita. Tidak boleh berselingkuh. Kita menyembah Allah kita di dalam Yesus Kristus, lalu kita juga menyembah berhala. Itu namanya berselingkuh. Itu tidak disenangi oleh Tuhan Allah kita, karena Allah kita itu adalah Allah yang cemburu adanya. Allah kita itu pencemburu. Makanya Allah berkata di dalam Taurat, "Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku." Saya ulangi, "Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain padamu di hadapan hadiratku." Itu kata Tuhan Allah. Jadi Allah itu tidak boleh, tidak menghendaki ada ilah lain yang kita sembah, yang kita ikuti. Maka itulah sebabnya Yesus mengajarkan, bijaksanalah seperti ular dan seperti merpati. Maka kita sebagai orang percaya harus, karena kita sudah percaya kepada Yesus, kita menerima sabdanya, kita menerima ajarannya. Maka kita harus setia kepada ajarannya itu. Bapak dan Ibu sekalian, banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Akan tetapi mungkin terlalu panjang ya. Dalam lain kesempatan mungkin akan saya sampaikan. Tapi saya ingin mengingatkan kepada kita, jangan lupa dalam minggu-minggu Paskah ini, terhitung mulai tanggal 3 April tahun 2023 sampai dengan 9 April tahun 2023, kita akan banyak melakukan kegiatan ibadah kita. Kita akan banyak melakukan perayaan ibadah, yaitu diawali dengan ibadah Pasion, kemudian ibadah Jumat Agung yang memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Kemudian puncak perayaan itu kita laksanakan nanti pada Minggu Paskah tanggal 9 April. Saya ingin mengingatkan kita, tolong jangan dilewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan kita, yang dapat memperkuat iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Dan di samping itu juga saya ingin juga menginformasikan bahwa untuk tahun ini akan diadakan Paskah Okumene di Tanjung Balai, yaitu pada hari Minggu tanggal 4 April 2023, yang akan dilaksanakan kebaktian raya Paskah Okumene sekota Tanjung Balai di HKBP Tanjung Balai. Jangan lupa memakai pakaian nuansa putih. Itulah arahan dari penyelenggara. Nuansa putih artinya mungkin sederhananya pakaian putih lah. Kalaupun tidak bisa lengkap rok atau celana putih, minimal
berpakaian putih atau mungkin mendekati. Karena tidak semua orang punya pakaian putih. Bagi yang punya, silakan berpakaian putih. Bagi yang tidak punya, mungkin mendekati warna cerah. Itu saya yang mengatakannya. Daripada walaupun memanfaatkan yang ada lah, begitulah kira-kira. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Walaupun mungkin informasinya agak panjang lebar, tetapi semuanya itu saya maksudkan adalah untuk menggairahkan Bapak dan Ibu supaya lebih bersemangat lagi dalam hidup kekristenan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan putus asa, terus bersemangat. Yesus berkata, "Aku akan menyertaimu sampai kepada akhir zaman." Jadi Yesus menyertai kita sampai saat ini dan untuk selama-lamanya. Yang penting kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Sekian, terima kasih. Salam.